Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo Gibran memperoleh suara sah 96.214.691 atau sekitar 58,6% dari total suara nasional 164.227.475. Dengan kemenangan ini menarik rasanya membahas siapa saja menteri yang akan berada di bawah kabinet Prabowo Gibran. Terkhusus menteri di kalangan wanita. Yang kita tahu saat ini banyak tokoh-tokoh wanita hebat yang memiliki bakat dan kinerja yang sangat baik di jajaran untuk para menteri. Nah, kira-kira siapa saja? Berikut 7 prediksi menteri perempuan di kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Kira-kira prediksi kamu sama nggak nih? Kayak prediksi Mimin. So, sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama ada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Rasanya sosok wanita hebat satu ini menjadi tokoh yang tak tergantikan. Ya, kalau ngomongin seorang yang duduk di kursi Menteri Keuangan Republik Indonesia, pasalnya tidak ada orang yang meragukan kiprah dan kemampuan beliau. Wanita 61 tahun ini sebagai seorang ekonom terkemuka di Indonesia maupun dunia internasional. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan yang diembannya sejak Juni 2010 hingga akhirnya dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk mengabdi dan menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak Juni 2016 hingga sekarang. Sebelumnya Sri Mulyani juga sudah pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden SBY periode 2005 hingga 2010. Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia pun juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia bulan Oktober 2007 silam. Atas kiprahnya ini, ia diprediksi bakal dipercaya lagi oleh Prabowo Gibran untuk melanjutkan kerja-kerjanya sebagai Menteri Keuangan periode 2024-2029. Cukup masuk akal ya, tapi gimana menurut kalian? Yang kedua ada Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya nama yang diprediksi sebagai Menteri Perempuan di Kabinet Prabowo Gibran ada Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi yang kini berusia 59 tahun ini sangat diinginkan oleh publik terutama untuk kembali mengisi kursi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini karena Ibu Susi pernah memangku jabatan tersebut di periode pertama Presiden Joko Widodo. Ia dinilai masyarakat banyak bekerja dengan baik karena kerja-kerjanya di bidang perikanan dan kelautan sangat pas jika dikendalikan olehnya. Mungkin kamu jadi salah satu orang yang terkesan dengan kinerja Bu Susi ini. Semasa ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal dengan kebijakan yang sangat tegas, terutama pada penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan. Hal ini merujuk pada hukuman tegasnya menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Jika nanti namanya terpanggil kembali di susunan Kabinet Prabowo Gibran, maka bidang kelautan dan perikanan lah yang dianggap sangat cocok untuk pribadi Ibu Susi ini. Menurut kalian apakah Prabowo benar-benar mau memberikan kursi kelautan ini untuk Ibu Susi? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga ada Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Berikutnya ada nama Retno Marsudi. Nah, di Kabinet Prabowo Gibran, ia diprediksi dan masih dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nih. Perjuangan diplomasi dan kinerjanya dalam memperjuangkan politik bebas aktif Indonesia di mata internasional sangat baik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia bahkan sempat mendapatkan perhatian dunia karena diplomasinya atas persoalan Rohingya dan Palestina karena diplomasinya yang sangat cakap dan tegas berdasarkan media internasional seperti Al Jazeera, Reuters, dan The Daily Star. Nah, Ibu Retno ini telah menjabat Menlu sejak Oktober 2014 hingga sekarang ini. Karena itu, diplomat 61 tahun ini kuat dugaan masih dipercaya Pak Prabowo untuk mengisi slot sebagai Menlu berkat kinerjanya sebelumnya. Kalau Bu Retno sih Mimin udah nggak ragukan lagi ya. Tapi kalau menurut kalian gimana tuh?
Nomor 4, ada nama Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Dikenal omongannya tegas dan ceplas-ceplos, Ibu Risma sapa di akrab juga terengginas dalam bekerja. Dalam bekerja, ia selalu terlihat ikut turun ke jalan. Jiwa kepeduliannya pun tinggi dan selalu dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Ini dilihat dari jejak politiknya ketika ia masih menjabat sebagai wali kota Surabaya. Makanya nggak heran jika kamu sering melihat Ibu Risma ini ikut nyemplung ke selokan, mengerjakan pekerjaan anak buahnya, membersihkan sampah ketika banjir, mengatur lalu lintas layaknya seorang Pak Ogah. Pokoknya Bu Risma ini nggak pernah malu deh. Hal-hal itulah yang membuat namanya harum di tanah air hingga saat ini sebagai pemimpin yang teladan. Saat ini Bu Risma dipercaya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Sosial sejak Desember 2020 lalu, yang sebelumnya memangku jabatan sebagai Wali Kota Surabaya 2 periode dari tahun 2010 hingga 2020. Semasa menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Ibu Risma meraih banyak prestasi, diantaranya Wali Kota terbaik ketiga di dunia pada tahun 2015 versi World Mayor Project dan mendapatkan penghargaan Roll of Honor Award dari UN Habitat di Nairobi, Kenya pada Oktober 2018 silam. Penghargaan bergengsi di dunia yang diberikan kepada mereka yang bekerja pada bidang urbanisasi dengan kinerjanya yang apik menjadi wali kota dan sebagai Mensos. Ia diprediksi bakal memimpin kembali nih Kementerian Sosial di Kabinet Prabowo Gibran. Gimana guys? Apakah kalian sepakat Bu Risma kembali menjadi Mensos? Coba komen di bawah. Kelima, ada nama baru politisi muda Grace Natali. Mantan ketua pertama dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini, ia diprediksi cocok menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Ia dinilai sangat cocok mengisi kursi tersebut sebagai bagian dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang ikut andil memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Namanya diduga masuk dalam kandidat kuat Menteri Perempuan di Kabinet Prabowo Gibran. Politisi 41 tahun ini dianggap mampu dalam mengemban tugas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebab sebagai perempuan dan mantan ketua partai ini, ia sudah berpengalaman dalam memberdayakan perempuan. Di samping itu, dia juga kerap memperjuangkan isu-isu perempuan dan perlindungan anak yang menjadi representasi kesetaraan gender ke depannya. Gimana nih menurut kalian nama baru politisi satu ini? Apakah cocok menjadi menteri? Coba komen di bawah. 6. Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Tokoh perempuan satu ini sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2014 sampai 2018, politisi 58 tahun ini telah dipercaya menjadi Menteri Sosial di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH adalah programnya saat di Kemensos yang dianggap peduli dengan rakyat. Nah, jika tidak maju di Pilkada Jatim lagi pada November 2024 ini, Khofifah diprediksi bakal ditunjuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Kiprahnya di dunia pemerintahan sebagai pemimpin dipandang cakap memikirkan nasib warga Indonesia di bidang peningkatan daya saing, tenaga kerja, dan produktivitas serta peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengalamannya di Kementerian Sosial rasanya akan sangat membantunya jika ia menjabat sebagai Menaker. Gimana menurut kalian jabatan untuk Ibu Khofifah ini? Sepakat nggak? Nomor 7, ada Ibu Titi Soeharto sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terakhir ada nama Titi Soeharto. Pada pemilu 2024 ini sebenarnya Ibu Titi maju sebagai caleg atau calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan meraih suara tertinggi pada pemilihan legislatif itu di Pileg Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Ibu Titi meraih 145.489 suara. Namun di balik itu namanya juga dikaitkan nih bakal mengisi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran, tepatnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya Ibu Titi pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 4 dari DPR RI periode 2014-2019. Kala itu ruang lingkup Komisi 4 DPR RI di periode Ibu Titi meliputi bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Dan berbekal dari situlah Ibu Titi dilihat dan diprediksi mengisi kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK yang cocok untuknya. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih daripada DPR atau menteri, lebih bagus lagi kalau Ibu Titi ini menjadi ibu negara saja menemani Pak Prabowo. Karena kan beliau merupakan mantan istrinya Pak Prabowo ya, dan saat ini pun masih terbilang cukup dekat hubungannya. Tapi gimana tuh kalau menurut kalian? Cocoknya DPR, menteri, atau ibu negara? Hehehe.
So, jadi itulah beberapa nama perempuan-perempuan hebat yang diprediksi cakap jika ditunjuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Gimana menurut kalian nih 7 nama-nama tersebut? Apakah cocok? Ataukah kalian punya kandidat wanita lain yang hebat-hebat juga, yang pantas masuk bursa nama-nama menteri di kabinet Prabowo Gibran? So, tulis di kolom komentar ya. Mungkin kayak Bu Megawati, Najwa Shihab, atau Maudy Ayunda gitu misalnya. So, mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.